Pernah kepikiran gak sih, kalau semakin kamu haus perhatian, justru nilai kamu itu malah kelihatan, ya murah di mata orang lain? Jujur aja ya, aku perhatikan banyak banget dari kita yang terjebak dalam siklus yang melelahkan ini. Kita pengen selalu dilihat, pengen dianggap penting, sampai akhirnya kita lupa satu hal yang krusial banget. Rasa hormat itu nggak bisa diminta, apalagi dikemis, tapi dibangun lewat kualitas diri kamu sendiri. Jadi, di bagian ini aku mau kita jujur-jujuran soal rasa capek karena terus-terusan cari validasi. Dan kenapa perilaku selalu ada justru bikin orang lain perlahan kehilangan respek sama kamu. Sadar nggak sih, di zaman sekarang kita sering ngerasa kalau nggak eksis atau nggak dapat pujian, berarti diri kita itu nggak berharga. Akhirnya, kita jadi orang yang terlalu gampang diakses. Di chat langsung bales detik itu juga, padahal lagi sibuk. Diajak jalan selalu mau, padahal lagi capek. Atau posting apapun di media sosial cuma demi dapat angka di kolom notifikasi. Kita pikir dengan cara itu orang bakal makin suka sama kita kan? Tapi kenyataannya seringkali malah sebaliknya. Nah, secara psikologis, sesuatu yang terlalu banyak tersedia itu nilainya pasti bakal turun. Coba deh bayangin, emas. Kenapa harganya mahal banget? Ya karena langka dan gak semua orang bisa punya dengan mudah. Sekarang bayangin, udara. Penting banget buat hidup kan? Tapi karena ada di mana-mana dan gratis, gak ada tuh orang yang sampai memuja-muja udara. Jadi, saat kamu selalu ada buat siapapun, kapanpun, tanpa batas, orang gak bakal ngelihat itu sebagai kebaikan hati, tapi sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Di situ, kamu jadi kehilangan daya tarik dan wibawa. Terus, efeknya apa ke kamu? Akhirnya, kamu bakal ngerasa kosong. Karena setiap kali kamu dapat perhatian, itu cuma dosis sementara aja. Begitu perhatiannya hilang, kamu bakal cari lagi dengan cara yang lebih ekstrim. Dan di titik itulah nilai kamu makin turun di mata orang lain. Kamu jadi pribadi yang gampang disetir, cuma karena takut kehilangan perhatian itu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sih kita bisa sehaus itu sama validasi orang lain, sampai rela ngerendahin standar diri kita sendiri? Terus gimana caranya kita membalikkan keadaan ini? Lewat sebuah seni yang sering banget dilupakan, yaitu seni menghilang. Yuk, kita bakal bedah alasannya sekarang. Nah, sekarang coba kita pakai logika yang paling dasar dulu ya. Hukum kelangkaan. Kamu tahu nggak sih, kenapa emas harganya mahal banget, tapi pasir di pinggir jalan malah nggak ada harganya? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, mereka sama-sama benda padat yang ada di bumi ini kan? Jawabannya sebenarnya sederhana banget. Karena emas itu susah dicari, jumlahnya terbatas. Sedangkan pasir mah ada di mana-mana. Kamu bisa ambil kapan aja, tanpa perlu usaha sedikit pun. Nah, sadar atau enggak, prinsip ekonomi ini juga berlaku buat nilai kamu di mata orang lain. Dalam ajaran Stoicism, ada pemahaman kalau kita itu nggak punya kendali atas gimana orang lain menilai kita. Tapi, kita punya kontrol penuh atas seberapa tersedia kita buat mereka. Masalahnya, banyak dari kita, mungkin termasuk kamu juga, yang terlalu takut kehilangan orang lain sampai akhirnya kita selalu siap sedia 24 jam. Kamu membalas chat dalam hitungan detik. Kamu selalu bilang iya setiap kali diajak jalan padahal kamu lagi capek. Dan kamu posting setiap detail kecil hidupmu di media sosial biar orang tahu kamu lagi apa. Secara nggak sadar, kamu lagi mengubah dirimu jadi komoditas umum. Sesuatu yang gampang banget didapat. Kayak pasir tadi. Psikologinya simpel banget. Manusia itu cenderung gak akan menghargai sesuatu yang terlalu murah dan terlalu mudah diakses. Begitu kamu selalu ada, orang bakal mikir, dia mah pasti ada terus kalau dipanggil. Efeknya, mereka gak akan lagi melihat kehadiran kamu sebagai sesuatu yang spesial. Kamu pelan-pelan kehilangan daya tarik, karena gak ada lagi misteri atau ruang untuk rindu. Eksklusivitas diri itu lahir dari kemampuan kamu untuk menjaga jarak. Saat kamu mulai membatasi akses orang lain ke hidupmu, kamu sebenarnya lagi membangun benteng harga diri. Kamu menunjukkan kalau waktu kamu itu berharga, perhatian kamu itu mahal, dan gak semua orang bisa mendapatkan itu secara cuma-cuma.
Tapi, jangan salah paham dulu ya. Menghilang di sini bukan berarti kamu jadi orang yang sombong, menutup diri total, atau sengaja buat orang lain bingung. Ada seni dan taktik halus yang harus kamu lakukan supaya proses menghilang ini nggak malah bikin orang menjauh, tapi justru bikin mereka makin respect dan sadar kalau kehadiran kamu itu adalah sebuah privilege. Terus, gimana sih cara mulainya tanpa harus kelihatan aneh atau dibuat-buat? Nah, kita bakal masuk ke langkah-langkah praktisnya sekarang. Oke, kita harus lurusin satu hal dulu ya. Menghilang itu bukan berarti kamu lagi main drama, pengen dikejar, apalagi sengaja ghosting orang cuma buat pamer kekuatan. Bukan itu tujuannya. Jadi, banyak banget yang salah kaprah. Mikir kalau menghilang itu berarti kamu jadi sombong, menutup diri total, atau memusuhi lingkungan sekitar. Padahal ya, ini tuh sebenarnya seni manajemen energi yang sangat logis. Coba deh, kamu jujur sama diri sendiri. Selama ini, kamu makan dari mana? Maksud aku, dari mana sih kamu dapat rasa percaya diri itu? Sadar gak sih? Seringkali kita ngerasa berharga cuma kalau dapat jempol di media sosial, dapat pujian dari teman, atau ngerasa eksis karena selalu diajak nongkrong. Nah, itu tandanya kamu lagi cari makan dari validasi orang lain. Dan masalahnya, makanan jenis ini gak bakal pernah bikin kamu kenyang. Kamu bakal terus-terusan lapar akan perhatian. Nah, disinilah pentingnya konsep private growth. Menghilang itu artinya, kamu lagi bangun dinding perlindungan buat dirimu sendiri. Kamu lagi berusaha supaya fokus kamu gak bocor ke hal-hal yang sebenarnya gak nambah nilai apapun buat hidup kamu. Kamu lagi narik diri dari kebisingan dunia luar buat dengerin apa yang sebenarnya kamu butuhin. Jadi, ini saatnya kamu berhenti jadi figuran yang cuma muncul buat ngeramein hidup orang lain. Atau cuma jadi pendengar setia yang selalu ada kapanpun mereka butuh, tapi mereka malah gak ada pas kamu butuh. Dengan membatasi kehadiran, kamu sebenarnya lagi bilang ke diri sendiri kalau waktu dan energi kamu itu mahal. Kamu gak bisa kasih itu ke sembarang orang atau sembarang situasi lagi. Menghilang itu bukan berarti kamu diem gak ngapa-ngapain ya. Di balik layar, kamu justru lagi berproses. Kamu lagi fokus benerin skill, benerin pola pikir, atau sekedar menata ulang hidup yang mungkin selama ini berantakan karena terlalu sibuk mikirin omongan orang. Kamu lagi memindahkan sumber validasi. Nah, sekarang aku pengen kasih kamu semacam roadmap praktis. Kita nggak bakal cuma ngomongin teori ya, tapi langsung masuk ke gimana caranya kamu bisa eksekusi strategi ini di kehidupan nyata. Jadi, ada 3 langkah konkret yang bisa kamu mulai lakukan sekarang juga buat ngebangun nilai baru kamu. Langkah pertama, lakukan yang namanya digital fasting. Aku tantang kamu buat coba kurangi atau bahkan berhenti posting kegiatan pribadi kamu di media sosial selama 2 minggu aja. Gak perlu bikin pengumuman kayak I'm taking a break, cukup hilang gitu aja. Biarkan dunia luar, teman-teman kamu, atau orang-orang yang biasanya kepoin kamu mulai bertanya-tanya. Dia kemana ya? Atau kok dia gak pernah update lagi? Kan? Pas kamu berhenti jadi buku yang terbuka buat semua orang, secara otomatis kamu lagi membangun rasa penasaran dan misteri. Ingat ya, sesuatu yang langka itu selalu terasa lebih mahal. Terus langkah kedua, ini nih yang sering banget bikin kita merasa gak enak hati, yaitu melatih otot say no. Mulai sekarang, kalau ada ajakan yang sebenarnya kamu gak mau atau cuma bakal buang waktu kamu, tolak dengan tegas tapi tetap sopan. Dan yang paling penting, jangan kasih penjelasan panjang lebar. Kamu itu gak berhutang alasan ke siapapun buat menjaga waktu kamu sendiri. Beneran. Cukup katakan, maaf, aku gak bisa. Atau, aku lagi ada urusan lain. Titik. Kamu bakal kaget betapa berwibawanya kamu di mata orang lain ketika kamu menunjukkan kalau waktu kamu itu terbatas dan sangat berharga. Terakhir, langkah ketiga, gunakan waktu menghilang ini buat asah satu skill baru secara diam-diam. Entah itu belajar bahasa baru, ikut kursus online, atau fokus benerin mindset kamu lewat buku-buku berat. Lakukan ini
tanpa perlu dipamerin di story ya. Tujuannya cuma satu, biar nanti pas kamu muncul lagi ke permukaan, kamu nggak perlu banyak bicara buat membuktikan diri. Biar kompetensi dan perubahan nyata dalam diri kamu yang bicara dengan sendirinya. Orang bakal sadar kalau versi kamu yang sekarang jauh lebih mahal dari yang dulu. Tapi ada satu hal yang biasanya bikin rencana ini gagal di tengah jalan. Sesuatu yang diam-diam bakal ngerusak semua progres yang udah kamu bangun kalau kamu nggak hati-hati menjaganya. Jadi intinya apa sih? Seni menghilang ini sebenarnya bukan soal kamu jadi orang yang sombong, ansos, atau sok misterius ya. Jauh dari itu. Ingat ya, tujuan kita ngelakuin ini semua tuh bukan buat pamer atau sengaja bikin orang lain iri sama perubahan kita. Tujuan utamanya adalah buat bantu kamu nemuin kembali harga diri yang mungkin selama ini sempat hilang atau terkikis karena kamu terlalu haus sama perhatian orang lain. Ada sebuah paradoks dalam psikologi. Semakin keras kamu mengejar perhatian, nah, semakin murah juga nilai kamu di mata orang lain. Tapi, di saat kamu berhenti mencari perhatian dan mulai fokus membangun kualitas diri di balik layar, disitulah kamu bakal mulai dapat penghormatan yang sesungguhnya. Orang bakal sadar kalau kehadiran kamu itu berharga. Bukan sesuatu yang bisa didapetin gitu aja. Atau cuma-cuma. Aku percaya banget, kamu punya potensi besar buat jadi versi diri yang jauh lebih mahal. Lebih tenang, dan gak gampang goyah sama omongan orang. Kamu gak perlu lagi nunggu jempol atau komentar orang lain buat ngerasa bahagia. Kebahagiaan itu ada di bawah kendali kamu sendiri. Benar-benar sesuai sama prinsip stoicism yang tadi kita bahas. Jadi, jangan merasa harus berubah drastis dalam semalam ya. Mulai aja dari langkah kecil hari ini. Mungkin dengan cara sesederhana, nggak membagikan setiap detail kegiatan kamu di media sosial. Atau mulai fokus sama hobi yang benar-benar kamu suka. Tanpa perlu divalidasi sama siapapun. Nah, sekarang aku pengen tahu pendapat kamu. Apa sih satu langkah kecil yang bakal kamu lakuin setelah nonton video ini? Buat mulai menghilang dan fokus ke diri sendiri. Atau mungkin kamu punya cerita gimana hidup kamu berubah setelah nggak lagi haus perhatian? Tulis cerita dan pengalaman kamu di kolom komentar ya. Aku tunggu dan pasti bakal aku baca. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan pengen terus bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik, pastikan kamu udah klik tombol subscribe ke channel Gen Z ya. Jangan lupa share juga video ini ke teman atau keluarga kamu yang mungkin lagi butuh diingetin buat lebih mencintai diri sendiri. Terima kasih ya, udah meluangkan waktu buat dengerin sampai habis. Tetap fokus sama proses kamu. Jaga ketenangan pikiran kamu. Dan sampai jumpa di video berikutnya.